Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Sarifudin, NIM 25017310887, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Juraisiwo Metro. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SMPIT Wahdatul Ummah Metro dengan materi sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Demikian perkenalan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, mari bersama-sama mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi, mari bersama-sama membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik para santri, hari ini kita mau belajar bersama, namun sebelum itu mari kita buka seperti biasa dengan doa bersama. Bismillah, Al-Fatihah, dan doa belajar. Siap? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik para santri, hari ini kita mau belajar pendidikan agama Islam. Namun sebelumnya, biar semangat seperti biasa, Ustadz akan bertanya kabarnya para santri putri. Apa kabar siang ini? Alhamdulillah. Tetap semangat. Belajar di WU, menuntut ilmu. Belajar di WU Karena Allah. Baik, sudah pada makan semua? Sudah. Sudah sholat duhur semua? Sudah. Baik, terima kasih. Ada yang nggak berangkat hari ini? Tidak. Ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillah semuanya sehat. Baik. Oke. Baik, sebelum kita belajar kita mau tepuk-tepuk dulu biar tidak ngantuk ya. Oke, masih ingat dengan tepuk ini? Ustaz kasih contoh. Misal kalau Ustaz berkata semangat satu, bisa? Yang lainnya ketika semangat 2 ditambah hu, semangat 3 ditambah he, kalau semangat 4, iya, sembari dicolek teman yang berada di kanan atau kirinya. Bisa? Oke, kita tes. Semangat 1. Oke, yang habis makan jengkol jangan bukanya, jangan keluar. Ya. Oke, semangat 2. Semangat 3. Semangat 4. Semangat 1, 2, 3, 4. Oke. Ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Iya, materi tentang apa kira-kira? Sabar. Oke, dah. Oke, Ustadz mau bertanya kepada antum semuanya. Pernahkah di antara kalian atau keluarga yang mengalami musibah? Pernah? Oke, ada yang nggak pernah mengalami musibah? Cobaan? Kesusahan? Nggak ada? Hampir semua kita pernah mengalami yang namanya musibah. Oke.
Kira-kira perasaan antum, perasaannya anak-anak ketika kita sedang menerima musibah dari Allah, ujian dari Allah, perasaannya gimana? Sedih. Sedih. Gitu ya. Ada yang mohon maaf, musibahnya misal kehilangan anggota keluarga? Please raise hand. Ya Allah. Siapa lagi? Tuh, Masya Allah. Mbak Ayu kehilangan bapaknya. Ya. Ini Aufa? Dua-duanya ya? Masya Allah. Nanti? Akung. Terus? Sama Akung. Oh, nggak ada yang nenek. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang dicintai teman-teman kita yang sudah menghadap Allah dulu, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Amin. Ya. Nah, berikutnya. Coba. Mengapa ada orang yang kuat menghadapi musibah, sementara di sisi lain, di luar juga ada yang tidak kuat atau putus asa? Kira-kira penyebabnya apa? Please raise hand. Mengapa ada orang yang kuat, yang tabah ketika menghadapi ujian, tapi ada yang enggak? Kenapa, Liana? Mungkin ujiannya udah besar banget, jadi makanya kuat. Oh gitu, ujian udah besar banget, makin kuat ya. Ada lagi? Ramiza? Kira-kira yang membedakan apa? Ada orang yang kuat ketika menerima musibah, ada yang orang yang tidak kuat. Apa kira-kira? Paling ini saat Apa? paling ada musibah berpikir kalau ini paling jalan terbaik dari Allah. Oh gitu ya. Ini rencana baik dari Allah. Positive think atau husnu. Masya Allah. Baik para santri, maka hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan bagaimana cara menyikapi musibah. Bagaimana Al-Quran dan hadis mengajari kita, memberikan panduan cara menghadapi musibah yang baik dan benar. Oke. Nah, kira-kira menurut para santri, menurut siswa, sabar itu penting nggak? Apa pentingnya sabar? Please raise hand. Katanya penting. Mengendalikan emosi. Bisa mengendalikan emosi. Good. And then ada lagi? Bisa mengikhlaskan sesuatu. Bisa mengikhlaskan sesuatu dengan sabar ya. Oke, good. Hatinya lebih tenang karena dengan bersabar kita jadi nerima gitu kan ya. Semua ini pemberian dari Allah seperti yang dikatakan Ramiza tadi, husnudzon. Pasti pemberian Allah itu yang terbaik, apapun bentuknya. Ya, Mbak Ramiza? Ya? Sabar adalah kunci. Kunci apa, Mbak? Kunci dari segalanya. Ketenangan, kebahagiaan gitu ya? Iya, oke. Nah, nih. Kalau kita sabar, insya Allah kita akan ditolong sama Allah. Ditolong dan dilindungi Allah. Oke. Coba dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Memperoleh pahala yang berlimpah tanpa batas. Siapa yang ingin dapat pahala dari Allah? Unlimited. Nah, kan? Pahala dari Allah itu besar atau kecil? Besar. Penting atau tidak penting? Penting. Berarti kalau ingin dapat pahala yang besar dari Allah, kita harus belajar sabar. Oke. Dibaca lagi 1, 2, 3. Memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Siapa yang nggak pengen ampunan dan rahmat dari Allah? Nggak ada kan? Semuanya pengen. Satu, rahmatnya Allah itu sangat berharga. Lebih berharga dari dunia dan seisinya. Oke. Liana tolong dibaca. Nomor 4. Mendapat petunjuk dari Allah. Oke. Petunjuk Allah, hidayah Allah itu penting atau enggak? Penting. Orang kalau nggak mendapatkan petunjuk dari Allah bisa tersesat. Gitu. Walaupun banyak orang yang mau menolongnya. Oke. Mau tolong dibaca. Menguatkan mental dan spiritual. Oke. Pengen kuat mentalnya? Iya, maka kita harus belajar bersabar. Oke. Ramiza, tolong dibaca. Melatih pengendalian diri. Iya, dengan bersabar bisa mengendalikan diri kita. Selanjutnya, sama bareng-bareng. 1, 2, 3. Meningkatkan kualitas iman dan takwa.
kalau kita itu memiliki rasa sabar, bisa bersabar, maka insya Allah iman dan takwa kita bisa bertambah. Oke, terakhir. Siapa yang nggak pengen tenang? Semua pengen tenang? Yang pengen tenang diangkat tangannya. Oke, dah. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, kita akan melihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa. Ibaratnya kalau kita mau pergi ke suatu tempat kan ada tujuannya ya. Nah, seperti para santri, ke sini ada tujuannya, ke SMBU ada tujuan nggak? Nah, apa tujuannya? Menuntut ilmu. Nah, begitupun juga dengan belajar kita hari ini, kita ada tujuannya pembelajaran kita. Kira-kira dari gambar ini bisa ditebak nggak tujuannya apa? Memanah, apalagi? Menunjuk, ya. Nah, ini fokus tujuan. Nah, baca aja biar cepet. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini, coba dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Peserta didik memahami ayat Al-Quran dan hadis tentang pentingnya sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Oke, Ustaz mau bertanya, ketika antum pergi ke suatu tempat yang di situ antum belum pernah pergi ke sana, kira-kira perlu panduan tidak? Kalau zaman sekarang kan panduannya pakai apa? Google Map, seperti itu ya. Maka dalam hidup ini kita perlu panduan yang namanya Al-Qur'an dan bagaimana Al-Qur'an dan hadis Nabi memandu kita untuk menghadapi seperti yang hari ini sedang terjadi di Sidoarjo. Ada salah satu pondok pesantren yang bangunannya itu runtuh sehingga para santrinya ada yang meninggal sampai hari tadi malam tuh sekitar 54. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, orang yang meninggal pada saat belajar itu mati syuhada. Indikator atau tanda ketika misalnya kita itu berhasil belajarnya yang pertama, nih, kira-kira nanti bisa ini nggak ini? Nah, indikator yang pertama kita bisa mencapai tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak itu bisa membaca dan mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu apa? Memilih ayat Al-Quran dan hadis tentang sabar. Oke, ada yang sudah tahu? Ayat dan hadis tentang sabar? Belum tahu? Oke. Selanjutnya. Nah, indikator yang kedua, nanti anak-anak mampu menjelaskan makna sabar berdasarkan Al-Quran dan ini indikatornya nanti. Indikator yang ketiga, dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Peserta didik dapat menganalisis hikmah bersikap sabar dalam menghadapi musibah. Setiap musibah itu ada hikmahnya. Hikmah itu apa? Pelajaran berharga yang bisa diambil. Oke. Lanjut tuh 2, 3. Peserta didik dapat memberikan contoh penerapan sifat sabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, harapannya materi yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya teori saja. Hari ini kita mau belajar tentang sabar, materi tentang sabar menggunakan model pembelajaran based learning. Ada yang pernah dengar? Pernah dengar? Barusan Ustadz bilang. Nah, itu kan ya. Jadi problem based learning. Jadi nanti Ustadz akan ngasih satu kasus, ya. Silakan nanti anak-anak secara berkelompok akan Ustadz bagi, kemudian dianalisis masalahnya apa, di Al-Quran dicari ayatnya, di hadis seperti apa, kemudian nanti anak-anak diminta untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh siswa yang di sini. Paham sampai di sini? Paham. Oke, langkah-langkahnya nih. Problem based learning yang pertama. Nah ini, peserta didik nanti mengamati dan memahami masalah yang disajikan oleh guru serta mengajukan pertanyaan terkait masalah tersebut. Nah, jadi nanti Ustadz ngasih tadi ngasih masalah. Masalah nyata yang ada di dunia. Oke. Kemudian yang kedua, kemudian nanti
antum akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok mungkin anggotanya sekitar 5 sampai 6 ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, nanti dalam berkelompok itu anak-anak akan mencari informasi terkait dengan sabar. Kemudian setelah itu yang keempat, nah setelah diskusi berkelompok, kemudian nanti antum akan mengumpulkan informasi itu, kemudian dipresentasikan. Nah, presentasinya nanti boleh milih, boleh pakai Boleh pakai kertas karton atau boleh menggunakan PowerPoint atau Canva. Nah, terserah nanti, ya. Kemudian yang kelima, tahap yang kelima. Nah, setelah itu nanti kita akan menganalisis, mengevaluasi permasalahan yang diajukan oleh anak-anak. Berarti ada berapa langkah tadi? Ada 5. Oke, lanjut. Oke, sudah paham? Oke, untuk selanjutnya kita akan bagi anak-anak menjadi 5 kelompok, ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Oke. Baik. Silakan dilihat dulu LKPD-nya. Ini LKPD kelompok ya. Oke. Sudah dilihat semua? Nah, jadi tugasnya anak-anak adalah yang pertama ya. Setelah anak-anak membaca kasusnya, silakan nanti yang tugas pertama adalah mengidentifikasi masalah yang ada dalam bacaan itu, dalam kasus itu Fatimah. Masalah yang dihadapi Fatimah itu apa aja masalahnya, kan ya? Paham? Kemudian yang kedua, eksplorasi dalil. Jadi masing-masing kelompok dipersilakan nanti untuk mencari ayat Al-Quran minimal 2, tapi di situ ditulis nanti artinya saja. Nanti misalnya yang terkait dengan kasusnya Fatimah tadi itu ya, tentang sabar. Jadi cari ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan tentang sabar. Nanti ditulis ini aja, terjemahannya aja, ya. Oke. Kemudian yang ketiga nanti anak-anak diminta untuk menganalisis berdasarkan dalil tadi. Jelaskan yang pertama makna sabar atau pengertian sabar itu apa. Paham? Oke. Yang kedua, di situ dibaca mengapa Fatimah harus bersikap sabar dalam menghadapi musibah ini. Anak-anak diminta untuk mencari alasannya kenapa. Kemudian yang selanjutnya, apa hikmah yang bisa diambil dari musibah yang menimpa keluarga Fatimah. Kemudian yang keempat, solusi. Nah, berdasarkan ajaran Islam tentang sabar, buatlah solusi konkret untuk Fatimah. Nah, cari di internet, boleh. Di buku belajar juga boleh. Di buku pelajaran juga boleh ya. Nah, baik. Sudah paham sampai di sini langkah-langkahnya? Oke, kalau sudah paham silakan dimulai. Ini bisa nih. Itu kenapa? Ini aja ini. Nih, nggak terhubung. Bagaimana? Laptopnya sudah bisa semua? Oke. Baik. Oke, waktunya 10 menit ya. Ya? Udah ya? Ada yang sudah selesai LKPD-nya? Yang sudah selesai LKPD angkat tangan. Oke, setelah ini nanti setiap kelompok akan maju untuk menyampaikan hasil diskusinya terkait dengan LKPD yang dikerjakan bareng-bareng. Yang keras suaranya?
153 dan jemaah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, Mm-mm. mohonlah pertolongan kepada Allah. Ya. Dengan sabar dan sholat, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Pernah terjadi pencurian uang yang terbilang banyak di toko Bunda saat Oh, tidak gitu. ada orang yang berada di sekitar toko. Iya. Bagaimana kalian akan menerapkan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari? Heeh. Sabar dalam menghadapi teman yang jahil, sabar dalam menahan marah, Iya. sabar dalam menahan diri dari berbuat dosa, sabar menunggu waktu berbuka saat berpuasa. Cukup? Oke. Yang ada di LKPD. Iya. Langsung. Yuk. Identifikasi masalah yang akan dijelaskan oleh Nesa. Yang pertama, ayahnya mengalami kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit. Iya. Yang kedua, keluarga Fatimah mengalami kesulitan ekonomi. Iya. Yang ketiga, disaruh buruk oleh teman-temannya yang tidak tahu kondisinya. Iya. Yang kedua, deklarasi dalil. Dari ayat Al-Quran, itu ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ganti next itu ya. Yuk. Lanjut. Jadi kita dari kelompok mana ini akan menjelaskan hasil diskusi kita tentang sabar dalam musibah dan ujian. Ya. Next. Oke. Baik. Kita tadi sudah belajar terkait dengan kasusnya Fatimah ya, yang ditinggal mati oleh ayah dan sebagainya. Dan anak-anak sudah belajar juga terkait dengan belajar tentang dalilnya, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis, pengertiannya, hikmahnya. Nah, agar materi yang kita pelajari hari ini bisa menguat di benak kita, maka kita simpulkan bareng-bareng. Itu kan ya? Yang pertama. Oke. Ada yang masih ingat pengertian sabar tadi apa? Please raise hand. Apa? Menahan diri dari emosi. Ada lagi? Menahan diri dari keluh kesah dan reaksi negatif saat menghadapi. Menahan diri dari keluh kesah. Oke. Nah, paling tidak secara bahasa tadi itu menahan atau mengekang. Secara istilah, menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridho Allah, ya. Nah, itu. Biasanya kalau kita tertimpa musibah itu kan nggak enak ya. Tidak enak, tetapi karena ini adalah pemberian dari Allah, maka kita harus bersabar, harus menahan diri untuk sabar. Ada juga menurut ulama Imam Al-Ghazali mengatakan mendefinisikan sabar sebagai kemampuan mengendalikan jiwa dari dorongan hawa nafsu untuk mencapai tujuan yang diridhoi Allah. Oke. Kemudian yang berikutnya, 3 macam jenis sabar. Yang pertama apa? Menahan diri dari perbuatan dosa. Sabar. Sabar. 3 macam sabar. Yang pertama apa? Sabar dalam ketaatan. Contohnya nih, bangun pagi untuk sholat subuh, ya kan? Enaknya ngapain kalau pagi? Tidur. Berpuasa di bulan Ramadan. Ini contoh sabar dalam ketaatan Allah. Yang berikutnya, sabar dalam dari kemaksiatan. Seperti menahan tadi amarah ketika diolok-olok tidak boleh. Iya. Bisa nggak? Tidak menggunjing. Tidak berbohong. Oke, lanjutnya. Sabar terhadap takdir Allah. Contohnya sakit, kehilangan orang tua. Sebentar. Ya, sakit, kehilangan orang tua, kehilangan harta tadi yang orang tuanya dicuri tadi, yang naik sepeda tadi di teronjongan itu sampai bonyok-bonyok itu. Ditinggal orang terkasih, misal orang tua, saudara, ini sedih ya.
sedih. Oke. Lanjut. Apa hikmahnya sabar? Tadi yang pertama? Ada yang masih ingat? Hikmahnya sabar? Menjadi pelajaran hidup. Kita buka. Mendapat pertolongan dari perlindungan Allah. Yang kedua? Iya, 3. 4. 5. 6. 7. 8. Oke, lanjut. Oke, cara melatih kita agar bisa sabar. Please raise hand. Tadi gimana? Memperbanyak ibadah, tilawah, zikir itu. Apa lagi? Apa lagi? Istighfar. Apa lagi? Berpikir positif, husnudzon. Apa lagi? Merenungi hikmah di balik musibah. Oke, ada lagi? Kita buka. Yuk baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Iya. Dengan cara apa? Amal ibadah. 2. Tuh, bacakin salat dan doa. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa menolong kita. Lanjut. Pahala orang bersabar gede apa kecil? Gede. Maka kalau kita pengen dapat pahala gede, maka harus bersabar. Oke, lanjut. Tadi itu. Jadi setiap hikmah ada, setiap musibah ada hikmahnya. Lanjut. Terus. Oke. Iya. Coba kalau kita belajar dari kisah para orang soleh, Nabi dan Rasul, cobaannya luar biasa, ya kan ya? Rasulullah ketika berdakwah di Taif itu apa coba? Dilempar batu, dilempar kotoran. Antum pernah dilempar kotoran? Nah, pernah kan? Tapi Rasulullah itu coba luar biasa, Rasulullah tetap bersabar. Walaupun ada malaikat Jibril datang, nawari bantuan untuk menimpukkan Jabal Uhud, gunung ya, untuk ditimpakan, tetapi Rasulullah tidak mau. Rasulullah berharap masyarakat keturunannya nanti bisa beriman. Masya Allah. Gitu. Coba kalau kita yang dikasih tawar seperti itu, antum dibully gitu kan ya. Ustadz Sarip datang atau Ustadz ya yang lainnya. Siapa yang bully kamu? Sini bilang sama Ustadz, nanti Ustadz bales. Kira-kira antum reaksi seperti apa? Itu Ustadz. Itu ya. Oke. Nah ini. Coba dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Itu. Sabar itu tidak ada batasnya. Itu ya. Jika tidak ada batasnya berarti Anda tidak sabar. Gitu. Jadi kalau kurang tepat kalau ada orang yang ngomong kesabaranku sudah habis. Berarti belum sabar. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan sabar? Cukup? Baik, untuk menguji pemahamannya anak-anak kita akan mengerjakan soal. Oke. Terakhir. Ya, tolong dibagi. Soalnya cuma sedikit ini. Cuma 10 saja. Sudah selesai semua? Baik, alhamdulillah pada hari ini kita sudah belajar terkait dengan sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Pada dasarnya adalah setiap kita pasti pernah menerima atau pernah mengalami yang namanya ujian atau musibah. Yang terpenting mudah-mudahan dengan kita itu semakin mendekatkan diri kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menjadi orang yang sabar. Terima kasih kepada para santri yang sudah aktif dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan Ustaz doakan antum menjadi orang-orang yang bersabar. Amin. Baik, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.